إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jemaat-jemaat yang saya hormati dan saya muliakan. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang sebuah perdagangan yang tidak akan merugi, perdagangan yang sangat menguntungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, inginkah kalian saya tunjuki sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang sangat pedih? Ini adalah perniagaan yang sangat menguntungkan. Sebab hasilnya adalah kebahagiaan yang kekal dan keberuntungan yang didambakan oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu keselamatan dari siksaan yang pedih. Ia aman dari siksaan api neraka, yaitu dia dijamin dengan kenikmatan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan apa perniagaan ini? Tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta-harta dan jiwa-jiwa kalian. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian Allah menjelaskan kepada manusia, kepada kaum mukminin, itulah yang terbaik bagi kalian kalau memang kalian mengetahui. Kemudian diterangkan bagaimana di antara kebaikannya, yaghfir lakum dzunubakum. Dia Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannat tajri min tahtiha al-anhar. Dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibah, dan tempat-tempat yang sangat mulia, yang sangat baik. Itu tempat yang berada di surga, yang penuh dengan kenikmatan. Berbagai rumah, berbagai kamar yang disebutkan dengan keistimewaan, kemuliaan, kenyamanan, dan kenikmatan kehidupan di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Kemudian Allah berfirman, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Kemudian ada nikmat yang lain
kalian juga mencintainya, menyenanginya, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang sangat dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat-ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita akan pentingnya keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan pentingnya mewujudkan makna jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dan dua hal ini telah diterangkan di awal ayat sebagai perniagaan yang akan menguntungkan seorang hamba, menyelamatkannya dari siksaan yang pedih. Dan diterangkan di pertengahan ayat bahwa itu adalah kebaikan bagi kalian. Tidak ada yang lebih baik darinya, tidak ada yang senilai dengannya. Kemudian diterangkan di akhir ayat keutamaan-keutamaannya dari pengampunan dosa bagi siapa yang mewujudkan makna keimanan ini dan makna jihad di dalam dirinya, dan diterangkan jaminan surga untuknya. Semuanya adalah keberuntungan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, cermatilah makna yang terkandung di dalam ayat-ayat yang mulia ini, dan perhatikan, perbandingkan bagaimana kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di atas selainnya. Bahwa janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dinilai dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Allah berfirman tentang perniagaan yang sangat menguntungkan ini, tu'minuna billahi wa rasulih, kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Keimanan adalah lambang kebaikan bagi manusia, perintah dan makna yang wajib dilaksanakan, dia tegakkan di dalam dirinya, dan tidak akan ia dapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat kecuali dengan keimanan. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memuji keimanan, memuji orang-orang yang beriman, dan memuji segala ketaatan yang berkaitan dengan keimanan, terkandung di dalamnya makna keimanan di dalam berbagai ayat Al-Quran, dan Rasulullah SAW menjelaskannya di dalam hadits-hadits yang sangat banyak. Dan di antara kebaikan dan manfaat dari keimanan ini diterangkan di dalam ayat pengampunan dosa bagi siapa yang beriman dengan keimanan yang benar, penyebutan surga untuknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat-ayat yang lain bagaimana keberuntungan yang sangat besar. Di antara keberuntungannya bahwa orang yang beriman dengan keimanan yang benar, dia akan senantiasa diberi petunjuk oleh Allah, diberi cahaya di dalam kehidupannya dan di akhirat kelak. Ia diarahkan kepada petunjuk, kepada apa? Dari kejelekan menuju kepada kebaikan, dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, dan di akhirat kelak dia diberi petunjuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan orang yang beriman dengan keimanan yang benar, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjamin segala urusannya, yang akan membantu dan membelanya dalam segala perkara yang dia hadapi. Sebab Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, mereka lah yang hidup dengan kebahagiaan, dengan kehidupan yang bahagia dan hakiki. Allah berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin,
Perhatikan, dan dia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman. Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Dan kami akan memberikan untuknya pahala sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Orang yang beriman dengan keimanan yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan membelanya dan menolongnya. Di dalam ayat-ayat di surah As-Saff yang saya sebutkan, wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah. Nikmat lain yang kalian akan dapatkan yaitu pertolongan dari Allah. Sebab orang yang beriman akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan menolong orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan hari tatkala pandangan mata terbelalak menyaksikan hari itu, yaitu pada hari kiamat. Orang-orang yang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari nikmatnya keimanan, ini adalah sebab turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan untuk manusia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Dan dengan keimanan ini, seorang hamba akan terjaga dari musibah dan azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Tidaklah Allah sekali-sekali menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman kepadanya. Sungguhnya Allah Maha mensyukuri perbuatan hamba dan Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Iya. Maka ini sebagian dari manfaat, keberuntungan dan keagungan dari perniagaan yang sangat besar ini. Saya perlu diketahui dan perlu diperhatikan apakah makna keimanan itu dan bagaimana mewujudkan makna iman di dalam diri. Iman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang diperintahkannya. Keimanan mencakup di dalamnya mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwa Dialah Allah satu-satunya yang mencipta dan mengatur segala urusan. Beriman bahwa Dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Mengimani nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Demikian pula beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, para rasul yang diutusnya. Kemudian beriman kepada adanya para malaikat, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini semuanya masuk dalam rangkaian keimanan. Dan tidak syah di dalam keimanan adanya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan keimanan kepada Rasul, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah keimanan khusus seorang mukmin beriman terhadap seluruh nabi dan rasul. Khusus untuk Nabi Muhammad yang diutus kepada kita, kita imani bahwa beliau adalah Rasul yang diutus kepada kita. Kita wajib mendengar dan taat kepada beliau dalam segala yang beliau perintah, dan kita wajib meninggalkan segala yang beliau larang. Dan tidak boleh kita melakukan ibadah kecuali dia dibangun di atas tuntunan dan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini makna keimanan. Keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua yang disebutkan di dalam ayat wa tujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Dan jihad maknanya umum, mencakup segala jenis jihad yang disyariatkan. Sebab jihad di dalam syariat kadang diterangkan jihad bermakna jihad melawan diri sendiri. Rasulullah bersabda, al-mujahidu man jahada nafsa. Seorang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan dirinya sendiri.
Berjihad melawan diri sendiri adalah dengan mengajarkan ilmu syariat kepada diri, mendidik diri untuk beramal dengan amalan yang salih, menyampaikan apa yang dia ketahui dan dia bersabar di dalam seluruh hal tersebut, di dalam berilmu, beramal dan menyampaikannya. Kemudian ada jihad yang kedua, jihad melawan syaitan. Dan jihad melawan syaitan ini adalah dengan membentengi diri dari syubhat yang disusupkan oleh syaitan, bisikan-bisikan, kerancuan dan keraguan. Dan ini cara menghadapinya dengan mempelajari ilmu agama. Sebab kapan seorang punya ilmu agama, syaitan tidak akan mungkin bisa menyesatkannya. Kemudian yang kedua, dia bentengi dirinya dari serangan syaitan. Dia berjihad membentengi dirinya dengan kesabaran. Sebab syaitan kadang membisikkan syahwat kepada manusia, hal-hal yang dengannya mereka jatuh di dalam seruan-seruan yang mengajaknya kepada neraka. Dan itulah pintu syahwat yang didatangkan oleh syaitan kepada manusia. Maka seorang perlu untuk bersabar, berjihad menghadapi serangan syaitan. Dari jihad menghadapi orang-orang munafikin, jihad menghadapi orang-orang kafir, dan jihad untuk dua jenis ini, kadang dengan lisan, kadang dengan tulisan, dan kadang dengan fisik. Semuanya ada aturan-aturannya dan ketentuan-ketentuannya di dalam syariat kita. Iya. Semuanya ada aturan dan ketentuannya. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin di masa ini. Ada yang melakukan peledakan-peledakan, pemboman-pemboman dengan alasan bahwa itu adalah jihad. Padahal mereka melakukannya di tengah kaum muslimin yang menjadi korbannya juga banyak dari kalangan kaum muslimin. Di tempat yang terdapat pimpinan negara yang tidak mengizinkan akan hal tersebut. Semuanya ini keluar dari makna jihad yang disyariatkan. Dan sama sekali orang yang melakukannya tidak mendapatkan keberuntungan, bahkan akan mendapatkan kerugian karena menyelisihi dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dua makna dari perdagangan yang sangat menguntungkan. Dan ingat bahwa keimanan cakupannya sangat luas. Di antara keimanan adalah jihad, di antara keimanan adalah salat, di antara keimanan adalah zakat, di antara keimanan adalah puasa, di antara keimanan adalah haji, di antara keimanan adalah amar ma'ruf nahi munkar, menyambung silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua dan selainnya dari amalan-amalan salih. Semuanya masuk ke dalam makna keimanan. Siapa yang mewujudkannya di dalam kehidupannya, maka sungguh dia telah berada di atas perniagaan yang sangat menguntungkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya. Alhamdulillah ala ihsani والشكر له على فضله وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin jemaat-jemaat yang saya hormati dan saya muliakan. Hari-hari dalam kehidupan ini semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba akan dia saksikan kelak di kemudian hari. Maka siapa yang ingin gembira melihat apa yang dia lakukan kelak di kemudian hari, hendaknya dia memperbaiki detik-detik kehidupannya dengan catatan-catatan amalan yang mengarah kepada keimanan dan amalan yang dicatat dianggap sebagai amalan yang salih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inilah hakikat dari kehidupan. Tugas di dalam kehidupan. Apapun yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam hidupnya, hendaknya diarahkan kepada makna ini. Makna untuk mempersiapkan apa yang akan dia bertanggungjawabkan kelak di kemudian hari. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, tatkala dia harus mempertanggungjawabkan segala amalan yang dia lakukan di muka bumi.
Ya. Karena di antara apa yang disuruhkan dan ditanyakan, "Madza ajabtumul mursalin?" Bagaimana kalian menjawab para nabi dan para rasul? Kemudian di antara yang ditanyakan, bagaimana seorang hamba itu menegakkan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah renungan-renungan yang hendaknya kita perhatikan. Dan apabila mana ini kita kaitkan dengan pembahasan di ayat yang saya sebutkan tentang perniagaan yang sangat menguntungkan, maka bagi hamba yang menerapkan ayat tersebut, maka sungguh dia berada dalam kebahagiaan yang sangat indah dan kebaikan yang bisa mengantarnya kepada segala kenikmatan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memberkahi segala amalan dan usaha kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang hidup dengan kehidupan yang berarti, berusaha dengan perdagangan yang menguntungkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua sebagai hamba-hamba yang senantiasa beriman, berislam, hidup di atasnya dan wafat di atasnya, serta dibangkitkan di atas hal tersebut. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.